Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Agung. Di sini saya berkelompok dengan teman-teman saya yang bernama Ade Priyanto, Adfar Yusuf, Aini Nahrul, Aldiansyah, dan juga Zaki. Di sini kami akan menjelaskan apa itu manajemen bisnis. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu daftar isi yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada konsep manajemen bisnis, yang kedua fungsi manajemen bisnis, yang ketiga kegagalan perusahaan asuransi Jiwasraya, dan yang keempat ada keberhasilan Yayasan Dharma Bakti Astra. Bagaimana sih cara merancang manajemen bisnis yang baik? Setiap orang pasti tahunya asal memiliki modal untuk memulainya, setiap orang pasti bisa membuka suatu bisnis atau usaha. Namun, ada unsur penting di dalamnya. Salah satunya manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah bagaimana rencana kita dalam merancang usaha tersebut. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur perusahaan, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal, manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagi tipe organisasi, profit maupun non-profit. Keberadaan manajemen berperan besar dalam menetapkan suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen selalu berupaya untuk memperoleh tujuan dengan memanfaatkan keterampilan, keahlian, dan pengetahuan. Pengalaman karyawan pun juga dapat dimanfaatkan untuk meraih tujuan tertentu. Itu merupakan penjelasan dari manajemen. Lalu, apa itu manajemen bisnis? Manajemen bisnis adalah kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengatur jalannya suatu bisnis guna mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Dari yang saya jelasin tadi itu nggak beda jauh dari apa itu manajemen ya. Lalu, dengan kata lain, manajemen perusahaan mencakup segala aktivitas yang dilakukan untuk mencapai target perusahaan sesuai dengan rencana bisnis mereka. Apabila manajemen bisnis tidak dilakukan dengan baik atau berantakan begitu, maka besar kemungkinan bisnis tersebut akan berjalan berantakan, bahkan mengakibatkan bisnis tak bertahan lama atau bangkrut. Berdasarkan pengertian tadi, tentunya manajemen perusahaan adalah salah satu bagian terpenting ketika menginginkan sebuah bisnis berkembang dan sukses. Untuk itu, agar hal tersebut dapat dicapai dengan baik, manajemen perusahaan yang dilakukan pun harus baik dan benar. Mungkin untuk dapat melakukan manajemen bisnis, Anda harus memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau manajemen. Itu yang orang tahu. Namun jangan salah, Anda dapat mempelajari dan memahami seputar manajemen perusahaan secara otodidak. Kuncinya adalah terus usaha dan mau belajar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aldiansyah. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Aldiansyah. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan kami yaitu Ahmad Agung Pratama. Saya di sini ingin menjelaskan tentang fungsi manajemen bisnis dan kegagalan PT Jiwasraya dalam menerapkan manajemen bisnis yang efektif. Di dalam fungsi manajemen bisnis ada beberapa poin. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, pengendalian, dan evaluasi. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, ada pengimplementasian atau actuating, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, ada pengendalian atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan di awal diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Sekalipun
berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Dan yang kelima ada evaluasi atau evaluation adalah fase controlling untuk menilai dengan maksud membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat mengukur yang sudah ditentukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegagalan PT Jiwasraya dalam menerapkan manajemen bisnis yang efektif. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero adalah perusahaan asuransi yang didirikan pada tahun 1859 di Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia, Jiwasraya memiliki sejarah panjang dalam memberikan layanan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah menjadi sorotan karena berbagai masalah manajemen bisnis yang mengakibatkan kegagalan besar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Aini. Sebelumnya terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aldiansyah. Yang akan saya bahas di sini adalah faktor-faktor kegagalan PT Jiwasraya dalam menerapkan manajemen bisnis dan juga dampak kegagalan yang dialami PT Jiwasraya. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah faktor kegagalannya. Yang pertama, ada ketidaklayakan keuangan. Di dalamnya terdapat skandal investasi dan juga praktik keuangan yang meragukan. Dalam skandal investasi adalah faktor utama yang menyebabkan kegagalan PT Jiwasraya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Jadi perusahaan ini diduga melakukan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga mengalami kerugian yang besar. Perusahaan ini juga diduga melakukan manipulasi laporan keuangan dan menyembunyikan kerugian investasi tersebut. Skandal ini terungkap pada tahun 2019 ketika perusahaan ini gagal membayar klaim nasabah sebesar 12,4 triliun sehingga skandal ini menjadi kasus hukum yang melibatkan beberapa pejabat perusahaan, pihak ketiga dan juga regulator. Kemudian ada praktik keuangan yang meragukan. Selain skandal investasi, perusahaan ini juga diduga melakukan praktik keuangan yang meragukan seperti mengeluarkan produk asuransi yang tidak realistis, menetapkan premi yang tidak sesuai dengan risiko, dan menyalahgunakan dana nasabah. Perusahaan ini juga diduga tidak mampu mengelola risiko dan menjaga keseimbangan antara premi dan juga klaim. Selain itu juga ini masih dugaan tapi tidak memiliki cadangan teknis yang cukup untuk menjamin kewajiban kepada nasabah. Sehingga praktik ini mengalami defisit ekuitas dan juga krisis likuiditas. Yang kedua adalah kurangnya pengawasan dan transparansi. Di dalamnya terdapat masalah dalam pengawasan internal. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan PT Jiwasraya adalah kurangnya pengawasan dan transparansi dalam manajemen perusahaan. Perusahaan ini diduga tidak memiliki sistem pengendali internal yang efektif dan juga independen. Perusahaan ini diduga tidak memiliki audit internal yang berkualitas dan juga objektif. Perusahaan ini juga diduga tidak memiliki komite audit yang berfungsi sebagai pengawas dan juga penasihat. Tidak memiliki kode etik dan tata kelola perusahaan yang baik. Akibatnya perusahaan ini rentan terhadap penyimpangan, kolusi, dan juga korupsi. Hal yang berikutnya terdapat masalah dalam pengawasan eksternal. Selain masalah dalam pengawasan internal, perusahaan ini juga diduga menghadapi masalah dalam pengawasan eksternal. Perusahaan ini diduga tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan juga dari BUMN. Perusahaan ini diduga tidak mendapatkan audit eksternal yang kredibel dan akurat dari auditor independen. Tidak melaporkan kinerja dan kondisi keuangan secara transparan dan tepat waktu kepada pemegang saham, nasabah, dan juga publik. Akibatnya perusahaan ini tidak mendapatkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif untuk memperbaiki manajemen bisnis. Yang ketiga adalah ketidakmampuan menghadapi perubahan. Yang pertama ada perubahan di pasar asuransi.
Faktor terakhir yang menyebabkan kegagalan di PT Jiwasraya adalah ketidakmampuan menghadapi perubahan yang terjadi di pasar asuransi. Perusahaan ini diduga tidak mampu bersaing dengan perusahaan asuransi yang lebih inovatif, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen. Perusahaan ini juga diduga tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi yang mempengaruhi industri asuransi. Tidak mampu menyesuaikan produk dan layanannya dengan perusahaan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga akibatnya perusahaan ini kehilangan pasar dan juga kepercayaan konsumen. Kemudian ada regulasi yang berkembang. Selain perubahan di pasar asuransi, perusahaan ini juga diduga tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang berkembang, seperti tidak mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator seperti OJK dan juga BPJS. Tidak mampu mematuhi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan juga peraturan pemerintah. Kemudian seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial. Seperti tidak mampu mengantisipasi dampak dan juga implikasi dari perubahan regulasi tersebut terhadap bisnis dan juga operasionalnya. Kemudian ada dampak terhadap kegagalan PT Jiwasraya. Yang pertama terdapat dampak terhadap nasabah, kedua terhadap industri asuransi, dan yang ketiga terhadap reputasi perusahaan. Untuk yang pertama adalah terhadap nasabah. Nasabah perusahaan mengalami kerugian finansial dan psikologis akibat gagal bayar klaim yang dialami perusahaan. Perusahaan tersebut juga mengalami ketidakpastian dan kekhawatiran terkait hak dan kewajiban mereka sebagai pemegang polis asuransi. Nasabah perusahaan tersebut juga mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam mengakses informasi dan juga layanan ke perusahaan, sehingga nasabah perusahaan mengalami penurunan kepercayaan dan kepuasan terhadap perusahaan. Kemudian terhadap dampak terhadap industri asuransi. Contohnya seperti mengalami penurunan pertumbuhan dan kinerja, kemudian penurunan reputasi dan juga citra akibat skandal, kemudian ada ketidakstabilan akibat ketidakpastian yang ditimbulkan perusahaan, dan juga tantangan dan tekanan akibat perubahan regulasi dan standar akuntansi yang dipicu oleh perusahaan. Yang ketiga, terhadap dampak reputasi perusahaan. Dampak terakhir adalah kegagalan PT Jiwasraya terhadap reputasi perusahaan itu sendiri. Perusahaan mengalami penurunan nilai dan kredibilitas akibat krisis yang dialami. Perusahaan juga mengalami penurunan loyalitas dari kebanggaan karyawan, mitra bisnis, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Prianto. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aini, yaitu mengenai upaya pemulihan dan pembelajaran. Upaya pemulihan dan pembelajaran yang dilakukan oleh PT Jiwasraya diantaranya yaitu yang pertama ada restrukturisasi perusahaan, di mana restrukturisasi ini bertujuan untuk menyelamatkan polis nasabah yang terancam gagal bayar dan mengembalikan kesehatan keuangan perusahaan. Restrukturisasi ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, membentuk anak usaha baru. Yang kedua, melakukan penyesuaian produk dan layanan. Dan yang ketiga, melakukan penjualan aset. Untuk upaya kedua yaitu penguatan pengawasan dan kepatuhan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terulangnya penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di Jiwasraya, serta untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas perusahaan. Penguatan ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu membentuk tim independen. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dengan regulator. Dan yang ketiga, mematuhi peraturan dan standar. Untuk upaya yang ketiga yaitu pemberian edukasi manajemen. Upaya pemulihan yang ketiga adalah melakukan pemberian edukasi manajemen bisnis. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pemangku kepentingan terkait
dengan bisnis asuransi, khususnya Jiwasraya. Edukasi ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu membuat program pelatihan, membuat program sosialisasi, dan membuat program literasi. Mungkin itu saja penjelasan mengenai perusahaan yang gagal dalam menerapkan konsep manajemen bisnis, yaitu PT Jiwasraya. Yang berikutnya yaitu tentang perusahaan yang berhasil dalam menerapkan konsep manajemen bisnis. Salah satu contohnya yaitu adalah keberhasilan Yayasan Dharma Bakti Astra. Yayasan Dharma Bakti Astra adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh PT Astra International Tbk pada tahun 2006. Yayasan ini berfokus pada berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia. Yayasan Dharma Bakti Astra didirikan pada tahun 1983 oleh keluarga Teguh Ganda Wijaya yang juga memiliki keterlibatan dalam bisnis otomotif dan perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia. Yayasan ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia melalui program dan inisiatif. Yayasan ini berfokus pada berbagai kegiatan amal dan sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pengembangan masyarakat. Beberapa aspek profil yayasan ini mungkin meliputi pertama, pendidikan, yaitu yayasan ini mungkin memiliki program-program pendidikan seperti pemberian beasiswa, pendanaan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan program-program edukasi lainnya untuk mendukung akses pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Yang kedua, aspek kesehatan. Nah, ya dalam aspek kesehatan ini, Yayasan Dharma Bakti Astra mungkin terlibat dalam upaya-upaya kesehatan masyarakat seperti penyediaan fasilitas kesehatan, program imunisasi, pelayanan kesehatan dasar, dan program-program kesehatan lainnya. Dan yang ketiga itu ada aspek lingkungan. Yayasan ini mungkin memiliki inisiatif yang mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan seperti proyek-proyek penanaman pohon, kampanye kesadaran lingkungan, atau dukungan untuk proyek-proyek hijau. Dan yang keempat ada aspek pengembangan masyarakat. Dalam aspek pengembangan masyarakat, Yayasan Dharma Bakti Astra mungkin juga mendukung program-program pengembangan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, program kewirausahaan, dan atau upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung. Yayasan Dharma Bakti Astra seperti yayasan nama lainnya berupaya untuk menciptakan dampak positif di masyarakat Indonesia melalui berbagai kegiatan filantropi. Yayasan Dharma Bakti Astra juga memiliki visi misi, yaitu misi yayasan memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, mendorong kesehatan dan tindakan yang berkelanjutan terkait dengan lingkungan. Visi yayasan yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan terdidik dan berdaya, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, menjadi pemimpin dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya yaitu Atfar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atfar Yusuf Amir. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ade Priyanto sebelumnya tentang bagaimana faktor-faktor kesuksesan Yayasan Dharma Bakti Astra dalam manajemen bisnis. Yang pertama ada kejelasan misi dan nilai-nilai. Komitmen Yayasan Dharma Bakti Astra terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia mungkin mencakup berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Namun, informasi yang lebih rinci tentang komitmen mereka dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen resmi yayasan tersebut atau di situs web resmi mereka. Secara umum, komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat dapat mencakup sebagai hal berikut.
Yang pertama, dalam lingkup pendidikan, Yayasan Dharma Bakti Asra mungkin berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan pemuda di Indonesia. Ini bisa mencakup seperti pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, atau program-program pendidikan khusus. Lalu kemudian ada di lingkup kesehatan, yayasan ini mungkin berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik. Ini bisa meliputi seperti pembangunan fasilitas kesehatan, dukungan untuk program imunisasi, penyuluhan kesehatan, atau program-program lain yang berfokus pada kesehatan masyarakat. Adapun dalam lingkup lingkungannya, komitmen terhadap lingkungan mungkin mencakup dukungan terhadap proyek-proyek yang berfokus pada pelestarian lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, dan keberlanjutan. Ini bisa mencakup kampanye, kesadaran lingkungan, proyek penanaman pohon, atau inisiatif lain yang berhubungan dengan perlindungan alam. Lalu adapun yang terakhir, dalam lingkup pengembangan masyarakat, Yayasan Dharma Bakti Asra mungkin berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan, potensi ekonomi, dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Ini bisa mencakup seperti pelatihan keterampilan, pendampingan wirausaha, dan program-program sosial lainnya. Komitmen yayasan terhadap kesejahteraan masyarakat biasanya tercermin dari program-program dan proyek yang mereka jalankan. Untuk informasi yang lebih rinci dan pembaruan terbaru tentang komitmen Yayasan Dharma Bakti Asra, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi mereka. Informasi tersebut akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang cara mereka berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya adapun kesadaran akan isu-isu lingkungan. Kesadaran akan isu-isu lingkungan adalah salah satu faktor kunci yang telah mendukung atau mendorong kesuksesan Yayasan Dharma Bakti Asra dalam menjalankan manajemen bisnis yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan bagaimana yayasan ini memiliki kesadaran yang kuat terhadap isu-isu lingkungan. Yayasan Dharma Bakti Asra mempunyai misi dan visi berkelanjutan. Yayasan Dharma Bakti Asra telah menanamkan kesadaran akan isu-isu lingkungan dalam misi dan visinya. Mereka berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan melestarikan lingkungan. Dan adapun program-program lingkungan, yayasan ini telah mengembangkan program-program yang berfokus pada lingkungan seperti reboisasi, pengelolaan sampah, konservasi alam, dan edukasi lingkungan. Ini mencerminkan kesadaran mereka akan perlunya menjaga alam dan lingkungan hidup. Lalu adapun faktor yang kedua, pengelolaan sumber daya yang efisien, yang meliputi dari pendanaan yang bijak, penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan dan evaluasi, serta kemitraan yang strategis. Dan untuk selanjutnya, penjelasan tentang dampak positif Yayasan Dharma Bakti Asra. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup masyarakat Yayasan Dharma Bakti Asra. Yayasan dapat memberikan program-program sosial, ekonomi, dan kesejahteraan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini bisa mencakup bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perumahan, dan akses pendidikan. Lalu adapun kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, yayasan dapat berperan dalam pembangunan berkelanjutan dengan mendukung program-program yang berfokus pada pelestarian lingkungan, energi terbarukan, dan upaya lain yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang terakhir, peran dalam pendidikan dan kesehatan Yayasan Dharma Bakti Asra. Yayasan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan akses dan kualitas hidup pendidikan dengan menyediakan beasiswa, infrastruktur pendidikan, dan pelatihan guru. Yayasan juga dapat mendukung layanan kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan, perawatan medis, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dengan berfokus pada aspek-aspek ini, Yayasan Dharma Bakti Asra dapat memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di komunitas yang dilayani. Lalu adapun kesimpulan dari penjelasan yang telah kami sampaikan, yang dimulai dari Agung, Aeni, Aldi,
Ade Prianto, dan terakhir saya. Jadi bisa dibilang Yayasan Dharma Bakti Astra berhasil dalam menjalankan manajemen bisnis dalam konteks organisasi nirlaba. Dan adapun faktor-faktor kesuksesan mereka meliputi kejelasan misi dan nilai-nilai. Yayasan memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kesadaran yang mendalam terhadap isu-isu lingkungan. Mereka merancang program-program yang mendukung misi ini. Kepemimpinan yang kuat, yayasan memastikan keberlanjutan program-program mereka dan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam upaya mereka. Dalam lingkup pengelolaan sumber daya yang efisien, Yayasan Dharma Bakti Astra mengelola sumber daya finansial mereka dengan baik dan memanfaatkan teknologi informasi untuk melaporkan dan mengevaluasi hasil program. Lalu selanjutnya ada kemitraan strategis. Dan mungkin itu saja untuk penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi para pendengar yang ingin mendengar ataupun yang sudah mendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.